Xiao Bu tertegun. Dia terdiam lama sebelum mengangkat jarinya dengan kaku. Sama seperti terakhir kali, suaminya berjanji bahwa selama dia menjadi kaisar, suaminya akan memberitahu Suster Zinfei bahwa dia akan membawanya ke dunia. Bai Guanxing bangkit, dan Xiao Guai tampaknya telah pulih kembali, dan dia tidak bisa mencapai sudut bajunya tanpa melompat. Bai Guanxing mendongak, menghela napas, dan tampak sedikit lelah. Dedike Seven Star Array kehilangan bintang Tianji. Anda memutuskan siapa yang akan mengisi kekosongan itu, dan biarkan orang itu datang kepada saya. Qin Yichan tercengang. Formasi 7 bintang Kaisar Ke adalah formasi pembunuhan di mana 7 bintang Kaisar Ke hampir merebut posisi Kaisar Surga selama pertempuran Kaisar terakhir. Itu juga merupakan Taoisme yang terkenal. Sangat disayangkan bahwa bintang Tianji telah jatuh, dan jelas bahwa 7 saudara Ke Tiangxuan telah tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan Qin Yichan menduga bahwa mereka telah mengembangkan kekuatan yang mereka butuhkan untuk formasi 7 bintang Kaisar Ke sejak mereka masih kecil. Muda, sama seperti mereka dilahirkan untuk menentukan nama depan. Umum. Qin Yichan awalnya berpikir bahwa Kaisar Ke akan datang untuk mewarisi warisan ayahnya dan menebus kekosongan bintang Tianji. Tetapi siapa sangka? Saudara Stargazer, tampaknya dia harus memilih dari keturunan Kaisar Ke. Kesulitan membudidayakan junior untuk mereproduksi kagungan susunan bintang 7 Kaisar Ke dapat dibayangkan. Namun, ini tampaknya sulit bagi Bai Guanxing. Bahkan Putri Wenxing berkata dengan takjub, "Tuan, itu bukan ayahku." Bai Guanxing menggelengkan kepalanya. Ayahmu memiliki kesempatan dan jalannya sendiri. Belum lagi dia telah menjadi seorang guru, dan gurunya tidak lebih buruk dari milikku. Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichan tidak bisa menahan keterkejutan, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Tuan Kaisar Ke. Anda bahkan dapat membiarkan putra Baize yang bermartabat mengatakan bahwa dia tidak lebih buruk darinya. Ke Tiangxuan berpikir sejenak, memukul jenggotnya dan berkata, hanya Wensan. Meskipun anak itu agak tidak peka, jika dia dibesarkan oleh suaminya, dia harus memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Bai Guanxing mengangguk. Oke, biarkan dia datang kepadaku besok. Putri Wenxing mengangkat lengan gioknya dan berulang kali mengangkat kakinya dan berkata, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Kamu. Bai Guanxing meliriknya, dan Yao Yuekong di belakangnya menatap topi itu. Wajahnya agak salah, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Pergi ke Xiao Yu pada siang hari. Xiao Yu, jika kamu tidak mengalahkannya, aku akan memberitahu Wen Tiangwan, tidak ada yang diizinkan memberimu makanan lezat di masa depan. Telinga kelinci Xiao Yu gemetar, dan hanya dengan satu kalimat, telinga kelincinya seolah menahannya. Di malam hari, pergilah ke Xiao Guai untuk merajut pakaian. Kamu seorang wanita. Kamu terlihat sangat cantik, tetapi kamu bahkan tidak tahu cara menjahit. Saya. Putri Wenxing ingin membantah, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah pengaturan putra Baize, dia mengangguk sebagai tanggapan. Untuk kalian berdua, Bai Guanxing akhirnya memandang Qin Yichan dan Hua Daoru, dan tersenyum dengan air yang buruk. Saya berkata, ini baru permulaan, dan saya akan terus dipukuli besok. Tapi hari ini, karena Xiao Guai telah kehilangan begitu banyak air mata, kamu diizinkan mengambil cuti sehari untuk merayakan pertumbuhan Xiao Guai lagi. Bagus. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Yu jauh lebih baik untuk diberi makan daripada Xiao Guai. Setidaknya yang pertama hanya makan vegetarian, dan Xiao Guai bukanlah seorang vegetarian. Dan dengan kecepatan angin dan awan, Qin Yichan baru saja mengambil sumpit, Xiao Guai mengeluarkan piring. Tidak masalah jika Anda makan banyak, sepertinya Anda terlahir dengan masalah mengantuk saat Anda kenyang. Ke Tiangxuan membeku di tempat dengan sumpit, dia sudah khawatir tentang persediaan Wen Tiangwan. Pada akhirnya, Bai Guanxing tidak tahan lagi, dia langsung menamparkan sumpitnya, menarik Xiao Guai yang sedang berbaring di atas meja dan mulai mendengkur, dan memegang telinganya untuk menegur. Wen Tiangwan tidak mendukung pemalas. Jika Anda makan terlalu banyak, Anda harus bekerja lebih banyak. Tahu, mengerti. Bocah laki-laki itu dianiaya, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa menatap meja Qin Yichan dengan mata galak. Rambut Qin Yichan langsung ngeri, apalagi kelompok junior Ke Wenjing, Xiao Guai baru saja keluar dari kuil kilin, dan mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian, berdiri. Ke Wenjing menggigil dan memandang saudara iparnya untuk meminta bantuan, tetapi melihat Qin Yichan meletakkan sumpitnya dan hampir berdiri. Tetapi Xiao Guai berkata dengan marah, saya tidak mengatakan Anda. Tunggu sampai aku membuat jubah untuk ribuan tentara di Wen Tiangwan pas, dan kemudian mempertimbangkanmu. Qin Yichan tidak bisa berkata-kata, memprovokasi tatapan menggoda Hua Daoru. Mengapa dia harus mengetahuinya hari ini? Namun, kelompok Ke Wenjing masih berdiri dengan jujur, dan Xiao Guai tampak kuno. Angkat tanganmu dan berbaliklah. Ke Wenjing mengikutinya, dan adegan ini seperti memilih selir. Setelah Xiao Guai mengangguk, dia mengulurkan tangan kecilnya di depan Ke Tiangxuan. Gadis kecil, apa yang kamu lihat? Apa yang saya makan adalah beberapa peri,
burung dan binatang buas. Saya meludakkan benang sutra kaisar. Oh, terima kasih gadis kecil. Ke Tiangxuan tiba-tiba mengucapkan terima kasih, dan bahkan lebih diam-diam mengagumi kekuatan Xiao Guai. Tahukah Anda, jubah mereka tidak sesederhana menenun baju, dan Anda bisa melihat bahwa ukuran jubah tersebut bukanlah penjahit biasa. Ini tentang aliran kekuatan ilahi, kekuatan tubuh Tao, dan kekuatan tubuh. Bahkan lelaki kecil itu dapat melihat bahwa banyak senjata dan kekuatan magis Kewenjing, dan jejak latihan bertahun-tahun hampir tidak dapat lepas darinya tangkap. Little darling, bisakah gaunku diwarnai? Nah, itu sama dengan gaun neon Daoro. Tambahkan uang. Gadis kecil, anakku pasti tampan. Sebaiknya biarkan aku dan kakak iparku berdiri bersama. Orang-orang akan mengira aku jenis jenderal. Tidak menuntut, kan? Tinggi. Adikku, bagaimana denganku? Aku ingin lengan panjang yang cocok dengan baju besi dewa umum dari kayu, dan akhirnya bisa dengan sempurna memadukan pola Dao dari suku Kaisar Ke dan Wujin. Adik kecil, apa yang kamu lakukan dengan tenggorokanmu? Anda bertanya apakah saya tidak mampu membeli makanan di Tiangwan. Pada akhirnya, setelah Ke Tiangxuan dengan enggan membayar cukup untuk makan puluhan juta tentara selama 3 hari daging dan anggur ilahi, Xiao Guai akhirnya tertidur. Kali ini, Bai Guanxing ingin memegangi telinganya, tetapi dia berpura-pura tertidur, dan bergumam lebih seperti mimpi. Kamu bisa makan dan minum dengan baik. Kerja bagus. Kamu bisa melakukannya. Wen Tiangwan masih berjalan dengan tertib, dan bahkan untuk kedatangan Xiao Guai, Wen Tiangwan, terutama dewa tingkat menengah, sangat disambut dengan baik. Bagaimanapun, keahlian dari Tianxun Yang, roh penjaga yang dikenal oleh 10.000 klan, secara alami tidak buruk. Namun tidak seperti sebelumnya, semakin banyak orang yang dipukuli oleh Bai Guanxing, di mana Ke Wen-san adalah yang terburuk. Dia tidak hanya melarikan diri dari Star Observation Hall 1 kali seolah-olah dia telah melarikan diri dari Istana Surgawi, tetapi dia ditarik kembali oleh Ke Tiangxuan dan Ke Yuheng, menamparkan kepalanya dan menendang pantatnya ke belakang. Qin Yichen tidak jauh lebih baik, jadi dia memanfaatkan membantu Xiao Guai mengambil debu sebelum melarikan diri dari pemukulan selama sehari. Tetapi gerbang istana menatap bintang mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Untungnya, kali ini, Qin Yichen dan Hua Daoru menjadi lebih dan lebih dalam pemahaman diam-diam, dan mereka tahu bahwa langit di aula yang memandang bintang begitu tinggi sehingga mereka bisa mencapainya di sini bulan.